kasih Ko Rudi untuk undangannya menyampaikan firman Tuhan ya. Bagi saya itu kalau menyampaikan firman Tuhan di gereja sendiri itu sudah merupakan privilege gitu yang besar. Apalagi mendapatkan percaya untuk membagikan firman Tuhan ya di tempat lain. Double privilege bagi saya gitu. Karena itu saya sungguh bersuka cita gitu ya. Apalagi melihat saudara-saudara sangat antusias gitu ya. Dan kiranya apa yang saya bagikan dari kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ko Rudi, thank you udah membacakan ayat-ayat yang akan kita renungkan hari ini. Panjang ya saudara ya, 33 ayat gitu ya. Hopefully kita boleh khotbah memulai di tempat di waktu yang sama dan mengakhiri di tempat yang sama gitu ya. Nggak saudara drop off di tengah jalan gitu. Saudara, kalau tadi saudara dengar gitu ya, pembacaan firman Tuhan dari Ko Rudi gitu. Bagi saya ada satu kisah yang menurut saya sangat membingungkan, terutama waktu saya pertama kali membaca kisah ini. Saudara ada yang mau menebak kisah yang mana? Nggak ada? Bagi saya, kisah yang paling membingungkan itu adalah cerita Yesus menyembuhkan seseorang buta dari Bethsaida ya, dari Bethsaida ya saudara, bukan dari gua hantu. Masalahnya begini, kalau saudara pernah baca ya, dan saya rasa Ko Rudi sudah mengkhotbahkan dari minggu ke minggu ya dari Injil Markus, ketika Yesus menyembuhkan seseorang, orang itu langsung sembuh, betul? Bahkan gitu ya, Yesus itu bisa melakukan LDR, long distance remedy gitu ya. Hanya berfirman dari jauh, kalau sudah pernah baca ya, pegawai komandan kompi Centurion gitu ya, Roma langsung sembuh. Nggak perlu datang, nggak perlu dekat, nggak perlu dipegang-pegang, hanya berfirman langsung sembuh. Tapi kalau sudah baca, mendengarkan tadi kisah yang Ko Rudi dibacakan, Yesus menyembuhkan orang buta ini sampai 2 kali, bukan? Sepertinya tuh kuasanya Tuhan Yesus tuh nggak tokcer kayak biasanya. Nah, tokcer itu istilah tahun berapa nggak tahu ya. Jadi, nah, jadi kalau sudah perhatikan ayat 22 sampai 26 gitu ya, Yesus menyembuhkan ya, Yesus meludah di matanya gitu, sangat tidak higienis ini, apalagi setelah kita belajar COVID segala macam ya. Kita nggak ada yang mau seperti itu. Tapi Yesus melakukan, Yesus meludah di matanya, dan Yesus bertanya, sudah kelihatan belum? Gitu kan. Dan orang butanya tuh ya, saya bayangkan bisa mengucek-ucek matanya gitu ya, samar-samar gitu ya. Melihat orang seperti pohon-pohon yang berjalan. Nah, lalu Yesus berkata, let's try again. Yesus melumbangkan tangannya di mata orang tersebut, dan orang itu bisa melihat, oke, all good now, thank you. Nah, apa yang terjadi di sini gitu? Apakah Yesus tuh lagi kecapean gitu ya? Apa Yesus tuh lupa ngecas baterainya gitu ya sampai kuasanya tuh bleret? Ada yang dari Jawa bleret? Nggak tahu ya? Oke, nggak apa-apa. Iya. Dan saya juga mikirin gitu loh. Kok Markus itu memasukkan kisah ini di dalam Injilnya gitu kan? Apa nggak malah bikin reputasi Yesus itu jatuh gitu, kayak nggak sukses menyembuhkan dalam percobaan yang pertama. Saudara ada yang penasaran nggak kayak saya? Atau cuma saya aja yang overthinking? Ternyata saudara ya, ketika saya pelajarin, ternyata Yesus itu memang sengaja. Yesus memang sengaja menyembuhkan orang buta ini dalam 2 tahap. Karena kisah ini bukan merupakan suatu kisah kesembuhan biasa, tapi itu seperti alat peraga ya, bisa visible demonstrations untuk mengajarkan suatu kebenaran ya. Jadi kayak a teaching tool for us to learn about spiritual truth gitu ya. Di sini ini tempat kindergarten kan, banyak gitu ya, ada alat-alat peraga seperti ini yang diberikan atau dipersiapkan oleh guru-gurunya supaya supaya murid-muridnya lebih bisa menangkap kebenaran yang mau diajarkan. Jadi kalau misalnya saudara punya anak itu ada playmat gitu kan ya, playmatnya itu ada ada gambar apple-nya gitu. Tujuannya apa? Supaya ketika anak itu belajar gitu bisa membayangkan apple gitu ya, lebih bisa memudah untuk untuk mendapatkan kebenaran yang mau diajarkan. Nah, kisah kesembuhan ini benar-benar terjadi, tapi juga dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan kebenaran ini. Nah, kalau saudara perhatikan ya, seringkali kita baca firman Tuhan itu kan kita cuma baca satu potong ya, satu perikop ya. Tapi kalau saudara tadi baca gitu panjang sih memang. Saudara akan bisa melihat kesinambungan. Saudara akan bisa melihat ada benang merah. Saudara tahu ya benang merah ya? Ada benang merah yang mengikat kisah-kisah tadi. Saudara bisa menebak nggak? Ada benang merah yang mengikat kisah yang tadi Ko Rudi bacakan dari ayat 1 sampai ayat 33. Ada yang mau menebak nggak?
Saya nggak bawa coklat sih biasanya. Kalau ada coklat mungkin jawabannya lebih cepat. Ada mainan, kasih Lego. Oh iya, ada mainan Lego gitu bisa nanti kita dimarahin orang baptis tapi. Kalau sudah perhatikan ya, di kisah itu, saya juga encourage saudara untuk boleh baca Alkitab ya, cuma nggak usah melihatin saya gitu, tapi lebih baik sambil mendengarkan bisa buka baca Alkitabnya gitu ya. Kalau sudah perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 33 ini, orang-orang banyak, termasuk murid-murid Yesus, itu mengalami kebutaan rohani. Mereka itu gagal paham, apalagi percaya akan identitas, akan pribadi dan karya Tuhan Yesus. Mereka punya mata untuk melihat apa yang Yesus lakukan, tapi mereka tidak sungguh-sungguh melihat. Mereka punya telinga untuk mendengarkan apa yang Yesus ajarkan, tetapi mereka tidak benar-benar dapat memahami kebenaran yang Yesus ajarkan. Ya, mari kita lihat kisah yang pertama. Yesus memberi makan 4.000 orang. Ya, saudara familiar nggak dengan kisah ini? Tentunya saudara akan familiar. Karena apa? Karena 2 pasal sebelumnya, saudara belajar kan bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang plus gitu ya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah seharusnya nih ya saudara ya, murid-murid Yesus ini tahu Yesus itu sanggup memberi makan orang banyak kan. Tapi saudara coba perhatikan respons mereka di ayat 4. Kalau sudah perhatikan respons mereka di ayat 4, mereka berkata seperti ini. Bagaimana di tempat sunyi orang dapat memberi makan mereka roti dengan kenyang. Mereka sudah melihat Yesus memberi makan begitu banyak orang. Dan bukan hanya melihat sebenarnya. Kalau sudah perhatikan, mereka ikut berpartisipasi bukan? Membagi-bagikan roti. Tetapi ketika mereka dites, kasarnya ya, di situasi yang sama persis, they still don't get it. Mereka nggak nangkep bahwa Yesus itu sanggup memberi mereka makan. Betul? Yang mereka pikirkan itu hanya dari logika manusia. Logika mereka seperti ini. Tempat ini sepi, ya, public holiday dan jauh. Gimana mereka bisa makan? Nggak bakal bisa. Mereka cuma bisa melihat dari sudut pandang manusia. Hati mereka keras seperti batu. Apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus tunjukkan mengenai pribadinya sebagai gembala Israel yang baik, yang mampu memberi kecukupan bagi orang yang mengikutinya. Apa yang Yesus ajarkan itu nggak masuk sama sekali ke dalam hati mereka. Mereka itu buta secara rohani. Saudara mengerti maksud saya? Dan orang-orang Farisi itu lebih parah lagi saudara. Kalau saudara perhatikan di ayat 11 sampai 12, mereka terus menerus minta tanda dari surga, bukan? Jesus, prove to us that you are really from God. Padahal saudara ya, kurang apa lagi? Kemana-mana Yesus pergi, yang melakukan begitu banyak mujizat kan? Membangkitkan orang mati, memberi penglihatan kepada orang buta, memberi pendengaran kepada orang tuli, membuka mulut orang bisu, menyembuhkan orang sakit. Dan Yesus juga mengajar dengan penuh kuasa, berbeda dengan guru-guru lain di Israel. Semua itu harusnya, logikanya, semua itu cukup untuk meyakinkan kepada mereka bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diutus Allah. Tapi mereka tetap tidak mau percaya. Karena itu Yesus menolak untuk memberikan tanda. Saudara kenapa? Tahu kenapa? Karena percuma. Karena mereka sudah mengeraskan hati mereka untuk tidak mau percaya. Tanda apapun yang Yesus lakukan tidak akan bisa mengubah pikiran mereka. They are spiritually blind. Mereka buta secara rohani. Dan kisah berikutnya pun punya pesan yang sama. Kali ini Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Kaisarea Filipi. Di tengah perjalanan, Yesus bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah aku? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Sebenarnya yang ngeri juga ya saudara ya, mereka mengira bahwa Yesus itu Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kubur gitu ya. Mungkin kebanyakan nonton film horor Indonesia kali ya. Dan yang lain mengira Yesus itu Elia. Ya, ini mungkin masih masuk akal gitu ya, karena kalau saudara tahu ya, Elia itu salah satu dari 2 orang di perjanjian lama yang tidak mengalami kematian ya, langsung take off ke surga gitu.
Dan yang lainnya mengira Yesus itu hanya para nabi seperti Yohanes Pembaptis, Elia, Elisa, dan yang lain-lainnya. Close enough but still not right. Orang-orang di zaman Yesus pun itu tetap gagal paham melihat identitas Yesus, melihat karya Yesus. Hanya saja mereka bedanya dengan orang Farisi, mereka nggak hostile, mereka nggak antipati terhadap Yesus. But they're still spiritually blind. Mereka nggak bisa melihat Yesus itu siapa. Saudara, ini kebenaran pertama yang Yesus ajarkan lewat kisah kesembuhan ini. Setiap orang dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya, terlahir dalam kondisi buta rohani, hati kita keras, tidak mampu memahami pribadi dan karya Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka sudah perhatikan, banyak orang mendengar Injil, bahkan sebagian melihat, bahkan mengalami mujizat yang dilakukan dalam nama Tuhan Yesus, tetapi mereka tetap tidak mampu memahami siapa Yesus yang sebenarnya. Bahkan banyak orang yang sudah bergereja berpuluhan tahun, masuk dalam pelayanan, sibuk dalam pelayanan, mereka masih sering gagal paham, istilah zaman sekarang, gagal paham akan pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus. Dan rasanya walaupun bertahun-tahun mereka mendengarkan khotbah, rasanya tuh firman tuh gak ada yang masuk dalam hati mereka. Saya rasa Pak Made pernah atau melihat gitu ya fenomena seperti ini, betul ya Pak ya? Banyak orang yang sudah mendengar Injil, melihat begitu luar biasa, tapi tetap gak bisa percaya, gak bisa mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus. Dan ini yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 3-4 ya. Kalau saudara mau lihat, saudara bisa flip 2 Korintus 4 ayat 3-4. Di situ Rasul Paulus berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka Injil tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang ada gambaran Allah. Orang mendengar Injil tentang Yesus Kristus, tetapi mereka tidak bisa melihat kemuliaan Kristus. Tetap tidak percaya Yesus datang untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Karena apa, saudara? Matanya buta, dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, spiritually blind. Dan ini yang sungguh-sungguh kita perlu sadari, saudara. Kita terlahir dalam keadaan buta rohani, dan dari dalam diri kita sendiri, kita tuh tidak akan mampu mengerti siapa Yesus, mengapa dia datang ke dunia ini. Dan sama seperti orang buta dari Betsaida ini yang tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, kita pun tidak bisa menyembuhkan kebutaan rohani kita sendiri. Kita perlu Allah turun tangan untuk menyembuhkan kebutaan rohani kita. Kita perlu jamahan Tuhan untuk mencelikkan mata kita, sehingga kita bisa mengenal pribadinya, kita bisa mengenal karyanya yang agung di kayu salib bagi kita. Dan ini kebenaran yang kedua, kita perlu Allah untuk turun tangan sendiri. Kita perlu Roh Kudus mencelikkan mata kita, sehingga kita bisa memahami siapa Kristus itu. Kita bisa memahami kemuliaan Injil, dan kita bisa percaya kepadanya. Saya tunjukkan ayatnya, saudara. Kita balik lagi ya ke Markus 8. Kita lihat ayat 29. Markus 8 ayat 29. Saudara sudah dapat ya? Sorry tadi saya cepat-cepat. Di sini Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Yesus tanya, menurutmu, tadi menurut orang lain, menurutmu sekarang ini, siapakah aku? Ya. Dan saudara tahu ya, Petrus itu seringkali mewakili murid-muridnya. Ya. Petrus langsung jawab seperti ini, "Engkau adalah Mesias." Dan ini adalah jawaban yang benar, 100 untuk Petrus. Yesus memang benar adalah Mesias yang diutus Allah. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kok Petrus bisa tahu bahwa Yesus adalah Mesias? Nah, di Injil Markus ini, Markus nggak memberikan jawabannya.
Tapi kita coba lihat ya kisah paralelnya di Injil Matius. Ya, kita lihat Injil Matius. Maaf ya saudara ya, kita loncat-loncat hari ini. Injil Matius pasal 16 ayat 17. Injil Matius pasal 16 ayat 17. Dapat semuanya. Injil Matius ayat pasal 16 ayat 17. Di sini dikatakan seperti ini. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab apa saudara? Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ya. Jadi dari mana Petrus itu bisa menyimpulkan bahwa Yesus adalah Mesias? Dari mana saudara? Dari Bapa yang di surga. Bukan dari dirinya sendiri, tapi Bapa yang di surga yang memberikan pengertian itu kepada Petrus. Tentu saja saudara, Petrus itu mendengarkan pengajaran Yesus. Tentunya Petrus melihat begitu banyak mukjizat yang dilakukan Yesus. Tapi yang membuat dia sampai ngeh atau yang bikin dia dong gitu ya, adalah Allah sendiri. Dan ini yang membedakan antara Petrus, murid-murid Yesus, dan orang-orang banyak, ya kan? Mereka sama-sama melihat, tetapi Allah yang membukakan sendiri kepada pengertian itu kepada Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Begitu juga saudara, kita tanpa campur tangan Allah, kita tidak akan pernah bisa mengenal Yesus yang sesungguhnya. Kita bisa mendengar Injil diberitakan ribuan kali, tetapi kalau bukan Allah sendiri yang membuat kita mengerti, hati kita akan masih keras. Kebenaran itu nggak bisa masuk ke dalam hati kita. Kita nggak akan bisa mengerti bahwa Yesus adalah Mesias. Only God can overcome our spiritual blindness. Dan mari kita sedikit renungkan, sedikit dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya rasa kalau kita tahu, kalau kita bisa mengerti bahwa Yesus adalah Mesias, itu bukan dari diri kita sendiri, bukan karena kita pintar, bukan karena kita rajin, tapi karena anugerah dari Tuhan, karena Tuhan yang membuka mata kita. Kita harusnya punya sikap apa saudara? Rendah hati. Kita punya sikap rendah hati. Semata-mata semuanya itu adalah karena kemurahan Kristus. Karena itu saya rasa kita senantiasa perlu bersyukur. Coba saudara pikirkan, kapan terakhir kalinya kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia sudah mencelikkan mata rohani kita? Kapan terakhir kalinya kita bersyukur? Tuhan, kalau aku boleh ada di tempat ini, kalau aku boleh memuji Tuhan, kalau aku boleh mengenal Yesus sebagai Mesias, itu bukan karena aku, itu karena Tuhan. Dan aku sangat bersyukur kepadamu. Thank you Tuhan. Kapan terakhir kalinya kita bersyukur seperti itu? Saya rasa seringkali, at least bagi saya, seringkali saya lebih banyak bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Dan itu baik, betul. Baik, karena apapun yang kita alami, apapun yang kita boleh terima, itu semuanya dari Tuhan. It's good, gitu. Tapi terlebih lagi, kita perlu bersyukur atas kemurahannya yang telah menyembuhkan kebutaan rohani kita. Tanpa jamahannya, kita akan terus menolak dia. Tanpa jamahannya kita nggak akan bisa menerima dia. Tanpa jamahannya kita akan binasa dalam kebutaan kita. Dan aplikasi lainnya, kalau kita tahu bahwa itu semuanya karena Tuhan yang membukakan mata kita, tidak ada ruang untuk sombong, bukan? Yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana yang belum percaya sama Kristus, itu apa saudara? Kemurahan Allah yang membukakan mata kita. Kita tidak lebih baik bagi mereka. Saya nggak tahu latar belakang background saudara, dan saya percaya dengan dengan Australia ini yang semakin lama semakin sekuler. Saya rasa di sekitar kita banyak orang yang belum mengenal Kristus, bukan? Coba saudara pikirkan sejenak, siapa orang di sekitar saudara yang masih belum mengenal Kristus? Siapa yang masih buta rohani? Nggak perlu saudara katakan, tapi saudara ingat namanya atau ingat wajahnya dalam hati saudara. Berdoalah saudara bagi mereka. Minta kemurahan Allah, minta kuasa kesembuhan Allah untuk membukakan mata mereka, sehingga mereka itu bisa
mengenal, mereka bisa percaya kepada Kristus. Berdoa, minta kemurahan Allah untuk membukakan mata mereka. Tadi yang pertama, we are spiritually blind. Yang kedua, we need divine intervention for us to see who Jesus is. Dan yang ketiga, kebutaan rohani kita itu begitu parah sehingga dibutuhkan lebih dari satu kali untuk menyembuhkan kebutaan rohani kita. Kesembuhan dari kebutaan rohani itu bukan cuma sekaligus, tetapi bertahap. Sama seperti orang buta ini, pas Yesus mencelikkan mata pertama kali, ia mulai bisa melihat tapi samar-samar, bukan? Ketika Yesus menjamah kedua kalinya, baru orang ini bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Orang seperti orang, pohon seperti pohon. Ini bukan usaha kedua kali, karena usaha yang pertama gagal atau kurang sukses. Ini merupakan kelanjutan dari proses yang sudah dimulai dan sekarang Yesus sempurnakan. Dan ini yang terjadi dengan Petrus, saudara. Kalau saudara perhatikan apa yang saya sampaikan tadi, Allah Bapa mencelikan matanya sehingga Petrus bisa tahu bahwa Yesus itu Mesias. Tetapi ternyata pengertian Petrus masih samar-samar. Petrus masih belum mengerti sesungguh-sungguhnya Yesus itu Mesias yang seperti apa. Saudara ngerti ya? Petrus masih samar-samar gitu akan identitas dan karya Kristus. Dia tahu bahwa Yesus itu Mesias, tapi dia masih belum jelas Yesus itu Mesias seperti apa. Biar saya jelaskan, saudara. Saudara, bagi Petrus, dan sebenarnya bukan cuma Petrus, tapi seluruh bangsa Israel zaman itu, Mesias itu adalah raja. Ya, raja seperti Salomo, seperti Daud, yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Raja yang akan membersihkan Yerusalem dari bangsa-bangsa yang najis. Raja yang akan menghukum orang-orang berdosa, raja yang akan menegakkan keadilan dan kebenaran, memerintah seperti Daud dan Salomo. In short, Mesias itu Messiah will make Israel great again. Gitu. Dan ini yang ada di pikiran Petrus ketika ia menyatakan Yesus adalah Mesias. Mesias yang menang, Mesias yang akan membuat hidupnya lebih baik lagi. Tapi kalau saudara perhatikan di sini, bukan itu yang ada di pikiran Yesus, bukan? Bagi Yesus, ia adalah Mesias yang menderita, the suffering Messiah. Karena itu setelah Petrus mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus mengajar seperti ini. Ayat 31, saudara perhatikan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Bagi Yesus, Mesias itu raja yang akan menderita, being mocked, spit on, and flogged. Flog pakai F ya saudara, bukan pakai V. Itu artinya beda. Mesias akan ditolak. Biasanya orang yang ditolak itu orang yang seperti apa saudara? Orang yang nggak ada gunanya, bukan? Jadi biasanya kalau misalnya zaman-zaman sekarang itu kan ya krisis ekonomi, perusahaan suka tuh redundant orang-orangnya. Biasanya di redundant orang apa? Orang yang nggak ada gunanya, yang posisinya nggak penting, betul? Dan di sini Yesus akan ditolak. Yesus dianggap nggak berharga. Yesus dianggap nggak berguna. Dan kalau saudara perhatikan, yang menolak bukan kaleng-kaleng saudara. Religious power in Israel. Penatua-penatua di Mahkamah Agung. Imam-imam kepala di Bait Allah. Ahli kitab suci yang biasa mengajar di sinagog. Mereka tuh not exactly best friends, tapi mereka bersatu dalam apa? Membenci Yesus. Mereka menolak Yesus. Dan bukan hanya itu saja, Yesus adalah Mesias yang akan dibunuh. Dan di sini nggak dijelaskan bagaimana Yesus akan mati. Tapi kita tahu dia mati sebagai penjahat. Dia disalib.
Mungkin kita yang hidup di zaman now agak kurang bisa melihat ya apa signifikansinya disalib. Tetapi di zaman dulu saudara, disalib itu merupakan cara eksekusi yang paling ekstrim, cara eksekusi yang paling menyakitkan dan paling hina, paling memalukan. Biasanya orang disalib gitu ya, seringkali kalau kita lihat Yesus di kayu salib gitu kan, pasti ada apa ya? Ada kain yang menutupi bagian pribadinya gitu. Tapi pada kenyataannya Yesus disalib dengan telanjang. Itu adalah kematian yang sangat memalukan, kematian yang sangat menyakitkan. Dan semuanya itu dia lakukan untuk satu hal. Di sini belum dijelaskan, tetapi nanti di Markus 10 ayat 45 Yesus menjelaskan dengan sangat jelas. Kita boleh ya lihat ya, Markus 10 ayat 45. Di sini dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus memberikan nyawanya sebagai bayaran, sebagai ganjaran dosa bagi kita, sehingga kita manusia berdosa yang tidak mampu membayarnya, kita dapat dibebaskan, kita bisa diselamatkan, kita bisa diperdamaikan dengan Allah Bapa, dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Saudara bisa melihat bukan? Bahwa Mesias yang ada di gambaran Yesus, gambaran Mesias yang ada di kepala Yesus itu sangat berbeda dengan apa yang ada di pemikiran Petrus. Labelnya sama, Mesias. Tapi pengertian Petrus masih samar-samar. Karena itu, Petrus berusaha untuk, apa saudara? Menegur Yesus. Ada yang berani menegur Ko Rudi atau Pak Made? Ada. Yang mana nih Pak? Petrus berani gitu loh, berani menegur dengan jelas. Dan sebenarnya kalau pakai bahasa asli yang bukan cuma sekedar menegur, tapi menegur dengan keras. Ayat 32. His understanding of Jesus is distorted and he's not willing to be corrected. Itu Petrus. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Ini yang kita perlu renungkan bersama-sama. Mengapa sulit bagi Petrus untuk menerima konsep Mesias yang menderita? Mengerti nggak saudara pertanyaan saya? Kalau Petrus gitu ya, mudah dikoreksi ketika Yesus bilang, oke, aku akan menderita. Oh, begitu ya? Oke, pengertianku salah. Ternyata engkau adalah benar-benar Mesias yang menderita. Gampang. Tetapi di sini Petrus sampai harus menegur Yesus. Berarti buat dia itu sangat sulit untuk menerima pengajaran Yesus, bukan? Kenapa? Kenapa sulit bagi Petrus untuk menerima konsep Mesias yang menderita? Kita lihat ayat 33. Di sini Yesus menegur balik Petrus. Katanya seperti ini. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi saudara, kenapa Petrus tidak bisa menerima konsep Mesias yang menderita? Kenapa saudara? Ya. Karena dalam influence iblis yang Petrus pikirkan adalah hal-hal manusiawi, perkara-perkara manusia. Apa itu saudara? Hidup yang sementara, hidup yang ada di dunia ini. Hidup yang berkemenangan, bebas dari penjajahan, hidup makmur, hidup sukses, menjadi tangan kanan Raja Yesus. Itu yang ada dalam pikiran Kristus. Itu yang ada di dalam pikiran Petrus. Dan Petrus tahu, kalau dia mengikuti Mesias yang menderita, itu akan membuat hidupnya menderita, bukan? Sudah pernah ikut manajer yang kerjanya berantakan di kantor? Mau nggak mau itu akan memberi impact bagi saudara, kan? Begitu juga ketika Petrus mengikuti Mesias yang ditolak, dibunuh, apalagi pengikutnya. Dan Petrus nggak mau itu. Pandangannya masih samar-samar. Sudah bisa melihat, tetapi belum bisa melihat dengan jelas.
ia masih terus-menerus perlu dipulihkan. Karena itu kalau sudah perhatikan di ayat 30, Yesus melarang Petrus dan murid-murid lainnya untuk mengabarkan kemesiasan Yesus kepada orang banyak. Betul? Karena apa? Karena akan menyesatkan. Baru nanti setelah Roh Kudus turun di hari Pentakosta dan murid-murid Yesus itu benar-benar tahu siapa Yesus, mereka baru diutus untuk mengabarkan Injil. Yesus mati bagi orang berdosa. Nah saudara, sebelum kita rame-rame menghakimi Petrus gitu ya, mari kita periksa hati kita. Bukankah sebenarnya seringkali kita nggak berbeda juga bukan dengan Petrus? Kalau kita mau jujur, yang kita seringkali pikirkan adalah perkara-perkara manusia. Karena by default kita itu selfish. Yang seringkali kita pikirkan itu apa yang baik, apa yang nyaman, dan apa yang menguntungkan diri kita sendiri, dan kita cari itu semua dalam Tuhan Yesus. Saya nggak tahu dengan saudara gitu, cuman kalau saya renungkan gitu ya, kalau saya punya daftar keinginan gitu ya, seringkali yang saya inginkan dengan kuasanya Yesus yang dahsyat itu nggak beda dengan Petrus. Saya ingin Mesias yang melepaskan saya dari masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan. Mesias yang membuat karir saya maju, yang hidup saya enak, hidupnya punya status yang disukai banyak orang. Hidup-hidup yang sementara. Tapi kalau kita melihat dan kita fokus akan perkara-perkara manusia seperti ini, kita tidak akan bisa menerima bahwa Yesus adalah Mesias yang menderita, yang mati supaya kita diselamatkan. Saudara, saya akan tutup dengan ini. Izinkan saya bertanya kepada saudara pertanyaan yang sama yang Yesus tanyakan kepada murid-muridnya. Menurut kamu, siapakah aku ini? Who do you say I am? Menurut kamu, menurut saudara-saudara, siapakah Yesus? Saudara mendengarkan Injil Markus gitu. Saudara sudah melihat perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib. Dan saudara sudah mendengar pengajaran yang berkuasa. Dan sekarang pertanyaannya, siapa Yesus bagi saudara? Siapa Yesus bagi saudara? Saya rasa ini suatu pertanyaan yang agak abstrak. Tapi ini pertanyaan yang penting, karena Yesus sendiri tanyakan kepada pengikutnya. Mungkin saudara seperti orang-orang kebanyakan orang di zaman ini, melihat Yesus sebagai orang yang kolot, yang penuh aturan ya, antri progres gitu ya, yang datang untuk merampas kebebasan kita dengan aturan yang banyak. Mungkin kita melihat Yesus seperti itu. Atau kita melihat Yesus seperti Mahatma Gandhi gitu ya. Yesus adalah spiritual guru. Yesus yang guru paling agung yang pernah dipunyai oleh umat manusia. Atau kita melihat Yesus itu seperti motivator ala-ala opera gitu ya. Kita dengar pengajarannya, kita berusaha hidupkan, tapi dia bukan Tuhan. Dia bukan juru selamat bagi kita. Hanya sekedar guru dan motivator. Atau saudara melihat Yesus itu seperti polisi moral yang siap menangkap kita ketika kita berbuat salah. Atau mungkin saudara seperti Petrus. Saudara tahu Yesus adalah Mesias yang diutus Allah. And that's great. Dan pertanyaan berikutnya, Mesias seperti apa yang kita percaya? What kind of Messiah do we believe in? Seorang pastor di Amerika namanya David Platt, dia menulis seperti ini mengenai jemaatnya. Dan saya rasa ini masih relevan gitu ya bagi kita yang tinggal di Australia. Dia berkata seperti ini. Saya bacakan pelan-pelan dalam bahasa Inggris, nanti saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. We, American Christians, have a way of taking the Jesus of the Bible and twisting him into a version of Jesus that we are comfortable with. A middle-class American Jesus. A Jesus who does not mind materialism and would never call us to give away everything we have. A Jesus who is fine
with nominal devotion that does not infringe on our comfort. A Jesus who wants us to be balanced, who wants us to avoid dangerous extremes, and who for that matters wants us to avoid danger altogether. A Jesus who brings comfort and prosperity to us as we live out our Christian spin on the American dream. David Platt berkata seperti ini, kita sebagai orang Kristen, kita suka menciptakan gambaran tentang Tuhan Yesus yang pas dengan kehidupan nyaman yang kita inginkan. Yesus yang gak keberatan dengan segala kemewahan dan kita punya pursuit barang-barang materi. Yesus yang gak memanggil kita untuk memberi apa yang kita miliki. Yesus yang menerima penyembahan yang setengah-setengah, pengabdian yang apa adanya. Yesus yang hanya datang untuk membawa kenyamanan dan kemakmuran. Apakah Yesus seperti ini yang kita percayai? Apakah kita percaya bahwa Yesus mati sebagai tebusan bagi saudara dan saya? Dan ayat berikutnya, ayat 34 yang saya percaya Ko Rudi akan lanjutkan beberapa minggu yang akan datang, menuliskan gaya hidup orang-orang yang mengerti, yang bisa melihat Yesus dengan jelas sebagai Mesias yang menderita. Gaya hidup yang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Apakah ini menjadi gaya hidup kita semua yang ada di sini? Jadi begini saudara, kalau kita bisa melihat Yesus dengan jelas sebagai Mesias yang menderita, kita akan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus, bukan? Nah, sekarang ketika kita refleksi, kita balik. Apakah ada bukti dari hidup kita bahwa kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia? Kalau bukan, kalau belum ada tanda-tanda seperti itu, jangan-jangan kita hanya melakukan confession without conviction. Kita cuma sekedar ngomong the truth yang kita dengar tanpa benar-benar mengamini dan menghidupkan ini. Seeing Jesus clearly is not a simple matter, it's a matter of life and death. Atau lebih tepatnya, life and eternal death. Dan biarlah Allah yang membukakan mata kita, supaya kita bisa melihat Yesus dengan jelas sebagai Mesias yang menderita. Saudara, Yesus tidak memilih jalan yang mudah. Yesus tuh bisa tinggal di surga, menikmati persekutuan yang intim dengan Bapa dan Roh Kudus. Dia gak perlu turun ke dunia ini. Tapi dia memilih turun ke dunia ini dengan sukarela. Dia ditolak, dia menderita sengsara, dia dihina, diludah, dicambuk, bahkan dibunuh. Karena dia mengasihi kita, orang-orang yang mengalami kebutaan rohani. Timothy Keller yang sekarang sudah berbahagia bersama Kristus, selama hidup dia pernah menulis seperti ini. The real way to know how much you love somebody is how much you are willing to give. Dan kita lihat bahwa Yesus, Mesias yang menderita ini, sudah memberikan segala-galanya karena Ia mengasihi kita. Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita, dan tidak ada hal lain yang Dia bisa berikan lagi bagi kita. Semua kepunyaannya, kehormatannya, bahkan hidupnya sendiri Dia rela lepaskan bagi kita, supaya kita bisa ditebus dari dosa kita, supaya kita bisa hidup di dalam kebenarannya dan mempermuliakan namanya. Dan kalau saudara belum bisa melihat ini, saya berdoa, minta kemurahan Allah, dan saudara berdoa supaya mata hati saudara dibukakan, sehingga kita bisa sungguh-sungguh melihat jelas keindahan Tuhan Yesus. Seperti yang tadi kita nyanyikan, Yesus termanis buat jiwa.
bukan materi yang manis, kesuksesan yang manis, status yang manis bagi jiwa kita. Kita bisa melihat Yesus yang menderita itu adalah Yesus yang manis bagi jiwa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, seringkali kami lambat untuk mengerti, lambat untuk memahami, karena hati kami keras, karena hati kami fokus akan perkara-perkara dunia ini. Namun kami minta agar Engkau sendiri yang membukakan mata hati kami, agar kami boleh sungguh-sungguh melihat Engkau dengan jelas, akan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu yang menebus kami dari kuasa dosa. Dan biarlah kami boleh mengikut Engkau dengan setia, Tuhan. Kami boleh menyangkal diri kami, kami boleh memikul salib kami, dan mengikuti Engkau dengan setia. Dalam setiap saat, setiap menit, setiap detik, dalam kehidupan kami, sampai kami Engkau panggil, sampai nafas kami berhenti dan kami boleh hidup dalam kemuliaan bersama dengan Engkau di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami teringat ya Tuhan orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau, belum bisa melihat Engkau sebagai Mesias yang menderita. Kami minta juga kemurahan-Mu atas mereka Tuhan. Kami minta Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka, membukakan, mencelikkan, sehingga benar-benar mereka boleh melihat Engkau dengan jelas. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Kasihanilah mereka, ubah hati mereka yang keras, hati mereka yang batu, menjadi hati yang lembut, hati yang responsif akan kebenaran Injil-Mu Tuhan. Kami rindu mereka datang diselamatkan ya Tuhan. Boleh berbakti bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Boleh mempermuliakan Engkau Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah ya Tuhan, seluruh bumi ini boleh melihat dengan jelas kemuliaan